Selamat pagi orang-orang terbahagia. Ya. FGB men, be strong in the Lord. Luar biasa. Saya merasa paling muda di sini. Benar ya, paling muda ya. Iya. Paling muda dan paling besar. Saya paling besar supaya saya jalan di depan, Pak Len ketutupan, Pak. Jadi nggak terbang di bawah angin. Ya, perkenalkan nama saya Dery. Bukan kebetulan ya, Tuhan mempercayakan DKI 4 dipegang oleh saya ditunjuk sebagai Regional Presiden DKI 4 periode 2024-2028. Yang mau saya saksikan hari ini bagaimana saya dimenangkan Tuhan melalui full gospel, ya kurang lebih seperti itu. Dari kecil sebenarnya udah kenal sama Tuhan Yesus, sama Alkitab udah kenal karena saya sekolah Kristen ya, TK Regina, SD-nya Penabur, SMP, SMA saya di Pelita Harapan. Jadi dari kecil memang udah the basic-nya udah ada ya. Bahkan SMP saya sempat melayani di youth, di anak-anak muda. Tapi ya itu, perjalanan berkata berbeda. Orang tua saya bisnisnya, papa saya bisnis hiburan malam. Ya. Ya. Jadi papa punya beberapa hiburan malam ya seperti diskotik, karaoke, spa, panti pijat, sampai ke dangdut aja dia ada. Boleh. Iya. Mungkin ada Pak, saya belum tahu Pak. Saya masih kecil mungkin waktu itu ya. Jadi kalau bisnisnya kebanyakan ada di Jembatan 3, ada di Mangga Besar ya. Ya, ya tempat terkenal. Jadi mungkin saya yakin sekali ada salah satu bapak-bapak di sini pernah mungkin ke tempat bapak saya. Ya. Coba kita tanya suspek number one Pak Len. Pak Len kalau kedengeran Bu Farida bisa, Pak Len tidur di luar ntar malam. Ya singkat cerita, saya nggak lulus SMA bapak-bapak. Ya, saya nggak lulus SMA di Indonesia karena puji Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk lompat langsung ke uni. Jadi saya lompat ke Australia, saya ambil tes semuanya. Uninya kasih 2 pilihan, you mau lulusin dulu di Indonesia terus di sini scholarship, apa you mau lompat langsung jadi ini tapi bayar. Jadi saya lompat ke sana, tapi saya nggak lama di sana, kurang lebih ya selama saya kuliah aja, karena selagi saya di sana papa tiba-tiba meninggal, ya. Jadi meninggal mendadak gitu ya, mendadak meninggal karena ya satu dan lain hal. Jadi saya terpaksa harus balik ke Indonesia, karena saya anak ketiga Pak, saya paling kecil, saya beda dengan kokoh saya 12 tahun, satu show, ya. Jadi saya anak yang kebobolan mungkin kali ya, saya nggak tahu. Jadi mama saya sekarang umur berapa ya? 80 tahun kayaknya. Ya, 46, tahun 46, 79. Nah, jadi saya terpaksa balik ke Indonesia. Nah, saya balik ke Indonesia, saya diwariskan bisnis papa. Ya, saya bagi 2 sama kokoh gitu. Jadi saya 3 bersaudara, 1 laki perempuan laki. Yang perempuan udah keluar lah, maksudnya dia nggak mau berurusan dengan begitu ya. Kokoh bagi 2 sama saya kebetulan dapat diskotik, karaoke, restoran sama hotel. Jadi 4 lini bisnis itu yang saya pegang. Dari kuliah di Australia udah bandel bapak-bapak. Ya, bandelnya laki-laki lah ya, narkoba dikit-dikit. Ya. Cewek dikit-dikit gitu ya. Kalau laki kan begitu. Kalau yang belum pernah bandel bukan laki namanya. Ya. Jadi harus bandel dulu. Kalau belum pernah bandel sekarang lah waktunya. Ya, selagi belum dipanggil Tuhan, sempetin bandel dulu. Supaya tahu rasanya gitu kan. Hah? Supaya tahu rasanya Pak dalam
lindungan setan atau dalam lindungan Tuhan. Nah, jadi singkat cerita kalau bicara diskotik ya pasti berurusan dengan narkoba. Kalau bicara karaoke ya berurusan dengan wanita. Jadilah saya masuk ke dunia itu. Dan kebetulan saya nggak tahu kenapa jalan saya itu selama saya di Australia saya berteman dengan anak-anak pemilik hiburan malam. Jadi anak yang punya stadium, ya. Kalau yang ngangguk-ngangguk berarti udah pernah pergi. Anak yang punya Raja Mas, ya, iya cocok. Dokter Harry, sering. Ya banyak. Jadi saya berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Nah nggak tahu kenapa saya berjalan, saya balik ke Indonesia, otomatis saya udah punya channelnya. Jadi saya mulailah berdagang narkoba, ya. Mulailah menjual narkoba di tempat saya, pertamanya begitu. Motivasinya apa? Supaya tempat saya rame, ya kan? Mulailah panggil papi, mami, germo ya untuk suplai wanita. Nah, berjalan waktu, kok saya lihat pendapatan dari narkoba lebih banyak dibandingin bisnis saya. Jadi fokusnya shift, fokusnya pindah. Jadi hotel, diskotik jadi kedok, bisnis utamanya jadi narkoba. Ya, saya bisnis narkoba lumayan banyak. Saya satu zaman dengan Freddy Budiman, kalau bapak-bapak tahu. Ya, mungkin kalau saya belum bertobat sekarang nasib saya sama seperti dia. Ya. Nah, ya. Jadi singkat cerita, saya bergelut di bidang itu, ya satu titik, satu waktu, akhirnya kita main kalau kayak seperti di kawanan di apa namanya di lingkungan kita itu sebenarnya safe ya. Sebenarnya mainnya safe. Kita semua di belakang layar. Freddy Budiman dulu nggak akan mungkin ketangkep sebenarnya. Cuman ya nggak tahu lah satu dan lain hal dia dikhianati. Nah saya di belakang layar. Satu waktu bumper saya lah istilah katanya ya, orang tangan kanan saya ini dijemput oleh BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Nah nggak tahu kenapa saya takut sekali waktu itu. Padahal sebenarnya saya nggak usah takut karena semuanya udah saya ya tanda kutip lah ya, udah ada setoran. Nah nggak tahu kenapa Tuhan mengizinkan saya takut waktu itu, saya takut, saya stop, Pak. Nah stop produksi, stop distribusi, sampai pada ujung-ujungnya saya masuk dalam status quo yang dimana saya tetap harus setor, tapi saya udah nggak ada pendapatan. Nah di situ saya stres berat. Ya Tuhan izinkan saya stres berat sampai satu titik, satu waktu saya diajakin teman saya untuk join satu dinner, ya satu dinner. Yang ngajak saya ini teman bandel Pak. Ya teman sama-sama bandel, teman ke karaoke bareng, teman narkoba bareng, ya. Siapa yang mikir ngajakin ke acara full gospel, nggak ada. Ya. Yang pikiran saya pertama kali waktu itu, wah ini ngajakin saya ke acara waktu itu di Taipan. Datang Der, kita makan-makan. Saya pikir ada acara apa, saya bilang. Udah lu datang aja. Ini karena saya teman dekat sama dia bertahun-tahun, saya tahu ulang tahun dia kapan, ulang tahun istrinya kapan. Jadi saya tahu semua gitu loh. Ya enggak, ini bukan acara ulang tahun nih, tapi dia nggak mau kasih tahu. Datang Der, tahu nggak bapak-bapak yang pertama kepikiran saya? Wah saya diundang gereja setan kayaknya. Karena itu tahun 2007. Tahun 2007 itu waktu itu lagi santer ya, gereja setan ada di Bandung katanya. Ya internet kan baru nge-booming waktu itu ya. Saya pikir ya wah gereja setan udah pasti ini. Ya udah nggak apa-apa lah saya pikir. Jadi setan sekalian lah saya pikir ya. Ya lu mafia ece-ece gitu kan. Ya udah setan sekalian lah, udah gue datang dah. Saya datang. Ternyata nih ada makan-makan nih kayak begini nih bapak-bapak. Tapi kalau ini lebih inilah ya, lebih kelihatan ya. Ada shalom, ada apa. Waktu itu chapter pertama kali berdiri, jadi pembukaan chapter dan 80-90% orang baru. Ada 4 meja kalau nggak salah waktu itu, 80-90% orang baru, sekitar 40% saya kenal orang-orangnya. Orang-orang bandel semua. Ya.
Jadi saya nggak percaya ini acara agamawi, saya nggak percaya. Jadi begitu saya datang, ngeliatnya laki semua. Ini kenapa laki semua gak ada ceweknya? Saya bilang nih homo nih jangan-jangan. Gue masuk perkumpulan homo lagi. Ya. Itu yang kedua tuh, saya salah sangka tuh, ya kan. Makanlah. Selesai makan, ada seperti, nggak ada pujian waktu itu, langsung visi misi. Ya langsung visi misi, kayak Pak Len tadi visi misi. Saya nggak terlalu dengerin gitu loh, tapi saya dengerin businessman. Ya, Full Gospel Businessman Fellowship International. Wah businessman, MLM nih gue bilang. Jadi udah tiga tuh udah salah tuh MLM ya. Selesai, ternyata yang membuat saya jatuh cinta sama Full Gospel adalah kesaksian. Ya bapak-bapak, kalau kita sekarang di sini udah biasa saksian. Mungkin bersaksi udah mudah. Ya, tapi buat orang seperti saya waktu itu, bersaksi itu susah Pak. Saya itu ada di sebuah tahap atau di sebuah lingkungan yang harus memberikan image, ya, dan nggak boleh kasih kelemahan, karena kalau saya ada kasih kelemahan, musuh saya pasti akan serang, ya, saya pasti akan diserang. Jadi ya saya udah level lumayan mafia lah Bapak Ibu ya, Bapak ada Ibu, nggak ada Ibu sorry. Grogi nih, diliatin sama orang junior kan biar muda. Hah? Gahar, apa tuh Pak? Ya. Jadi waktu itu saya berpikir kalau bersaksi di depan umum itu memalukan. Ya, itu hal yang satu memalukan. Tetapi yang saya lihat di depan orang kesaksian itu, dia dengan tidak malu dia bersaksi. Oh, saya baru keluar dari penjara. Penjara kenapa? Habis bunuh orang. Saksian waktu itu seperti itu kalau nggak salah. Terus ada yang, saya pemakai narkoba udah lama. Jadi buat saya kesaksian itu adalah hal yang susah, bapak-bapak. Ya, dan itulah yang bikin saya kepincut, di mana di tempat ini tidak ada yang pakai topeng. Semuanya buka apa adanya. Ya, this is who I am gitu loh. Ya, saya memang belum benar, tapi saya mau benar, makanya saya buka. Kalau di lingkungan saya, lu sebisa mungkin nggak boleh buka. Harus keep supaya lu ada wibawa, supaya kita tidak ada celah untuk diserang. Bapak-bapak percaya bahwa selama saya menjalankan narkoba itu dan bisnis hiburan malam, wanita malam itu, saya setiap minggu ke gereja. Bahkan saya sebelum menikah, 2006 saya menikah, kan harus dibaptis, ya. Paginya dibaptis, malamnya saya di diskotik. Ya. Jadi menurut saya nggak melemahkan gereja ya, tetapi menurut saya Full Gospel ini adalah sesuatu hal yang lebih, karena ujung tombak kita kesaksian. Ya. Kita jarang sekali mungkin kali ya mendengar kesaksian di gereja ya. Jarang ya. Kalau mau ditanya sekarang, minggu lalu pada ke gereja nggak Bapak-bapak? Gereja ya, Dokter Heri. Pendetanya ngomong apa? Nah, tentang apa? Oh, datangan Yesus, oke. Minggu lalu? Oke, minggu lalunya lagi? Nggak inget kan? Nggak inget kan? Tapi kalau saya tanya, kesaksian Pak Len inget gak? Pasti ada yang inget. Kalau di sini ya, satu lingkungan ya. Kalau di sini saya nggak kenal siapa-siapa, Pak Len doang. Sama Dokter Heri paling. Ya, Pak Yohanes. Kesaksian Pak Yohanes tahu nggak? Pasti inget kita. Karena kesaksian itu adalah real life yang menjadi anchor-nya kita. Jadi saya masih ingat tuh kesaksian waktu itu yang memenangkan saya. Ya, itulah kenapa saya jatuh cinta sama Full Gospel. Jadi bapak-bapak jangan tinggalkan Full Gospel, karena saya banyak sekali teman-teman saya yang quote unquote ya, tanda kutip lulus ya dari FGB, tapi setelah saya ketemu lagi hidupnya berantakan. Ya, hidupnya hancur, berantakan, karena tidak ada anchor, tidak ada dengar kesaksian orang. Ya, kita hidup memang dari firman, tetapi
firman yang hidup itu lebih real. Ya, demikian saksian saya, singkat, ya masih banyak, tapi ya silakan nanti bapak-bapak datang ke tempat saya aja ya. Kalau di sini pagi banget. Terima kasih, Tuhan berkati.